bangsa Indonesia yang mau menjatuhkan bangsa Indonesia sendiri, guys. Jadi hari ini kita akan nonton satu video tentang Code Blue. Jadi kalian pasti pernah dengar tentang food vlogger atau food reviewer yang terkenal di Indonesia ini, Code Blue, guys. Jadi dengar-dengar di Indonesia beliau dihujat karena menjatuhkan perusahaan. Saya pun kurang tahu lah sebenarnya apa yang terjadi. Cuma yang saya lihat di sosial media saya beberapa hari ini, boycott Code Blue. Jadi penasaran, saya pun nonton dan kita akan sama-sama nonton dan saya mau tahu lebih lah dari kalian tentang pendapat kalian semua, guys. Oke. Jadi assalamualaikum, saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua dalam episode reaction kali ini. Ojo lali di subscribe channelku, guys. Dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini. 1, 2. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Halo, ini gue udah sampai di restoran yang mau kita review. Sampai ada yang bikin lu parodi. jangan lupa bawa kamera sama mic gue ya. Parodi, guys. Sudah, gue tunggu di dalam. Giliran restoran ini yang mau gue review. Ini parodi dah. Masuk dulu ah. Pak, berhenti Pak. Apa? Bapak dilarang makan di sini. Loh, nggak boleh makan di sini. Nah kenapa? Maaf, khusus Bapak nggak boleh Pak. Cuma gue yang nggak boleh. Iya Pak. Itu ada foto Bapak ditempel di sana. Mana fotonya? Ya, ada saya nampak. Di sebelah sana Pak. Lah, kenapa gue diboikot? Lah, kenapa sih? Gue cuma mau makan kok. Pak, ini udah sesuai SOP kami. Kok bisa sih? Halo, kita nggak jadi makan di restoran ini ya. Ganti. Pusing gua diboikot. Halo. Oke, guys, jadi ada lagi kan muka Code Blue tuh kan, dia ditampal di luar restor dan di ban, tidak boleh datang, tidak boleh masuk, guys. Saya kasihan juga, tapi lepas tahu apa yang dia buat tuh, saya tidak heran lah, tidak ada restoran yang mau dia masuk, nanti takut dijatuhkan gitu kan. Bukan apa, bagi review honest tuh boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan perusahaan orang, sebab orang usaha dengan keras kan membina sesuatu. Begitu aja kita cakap tidak sedap, kas jatuh-jatuh, terus bad review, tidak orang mau datang. Kasihan, guys. Jadi ini bagi pendapat saya pribadi lah, guys. Oke? Ya nih, gua udah di restoran kedua. Udah lah, gak usah bikin konten, lagi gak mood gua review makanan. Gue cuma mau makan. Udah, gue tunggu di sini ya. Gue Sherlock. Aduh, bisa-bisanya. Alamak, kok ada muka gue lagi sih? Salah apa sih gue? Ya ampun, gue cuma mau makan, cok. Ya ampun, kenapa gue diboikot lagi, pantai? Code Blue ini sebenarnya bisa dituntut sampai dendanya itu 1 miliar sih Bu Gina sebenarnya. Oke, kalau kita ngomongin masalah Code Blue, kayaknya semua netizen di platform sosial media manapun kayaknya tahu ya orang ini. Terlepas dari kontroversinya dia sebagai seorang food vlogger ataupun food reviewer, memang banyak gitu ya sudah diperbincangkan di masyarakat umum. Tapi sebenarnya aku lebih menyoroti red card dia ataupun jasa tarif dia dalam mereview sebuah makanan itu bocor ke halayak ramai. Nah, sebenarnya kalau dari sisi red card ataupun harga dia itu kayaknya masih oke aja lah ya dengan harga segitu, tapi kalau untuk UMKM mungkin masih agak kemahalan. Nah, sebenarnya aku tuh lebih menyoroti tentang red card-nya dia mencantumkan ataupun kuotasi di dalam sebuah red card-nya itu menggunakan mata uang asing ataupun falas gitu ya. Ini sebenarnya boleh nggak sih Bu Ginda? Dan ini bukan bermaksud aku menggurui gitu ya, tapi aku pernah belajar ataupun aku pernah baca ada aturan yang mengatakan bahwa setiap pihak termasuk orang ataupun perseorangan wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan dilarang menolak penggunaan rupiahnya. Nah, di mana ada sanksi di sana sebenarnya bahwa pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana pertama, kemudian kewajiban membayar sampai dengan 1 miliar paling banyaknya, dan teguran tertulis serta larangan dalam lalu lintas pembayaran yang ada di dalam negeri. Nah, kalau menurut kalian red card si Code Blue ini masih wajar nggak sih gitu ya dalam mereview sebuah makanan, dan apalagi dia menggunakan red cardnya, pencantuman harganya ataupun kuotasinya menggunakan valuta asing? Silahkan komen ya.
Boykot Kode Blue si oknum Oh. food reviewer. Sebagai small Wih, business besar owner, podcast aku nih, guys. setuju dengan tindakan boykot oknum food reviewer itu. Yang isi kontennya lebih banyak merugikan orang lain. Aku lihat caranya review makanan yang menurutku agak keterlaluan karena cenderung lebih menjelaskan sesuatu yang menurut penilaian dia di bawah standarnya. Oke, dia emang punya background dan kapasitas buat mengomentari makanan itu, tapi dia tetap gak berhak buat menjatuhkan usaha orang lain. Lah, dia kan cuma kritik aja, Mas. Nah, itu maksud saya guys. Dia cuma kritik, dia cuma cakap. Lagipun lain orang lain selera kan. Jadi tidak pantas untuk menjatuhkan orang punya perusahaan gitu. Boleh kritik, tapi janganlah sampai menjatuhkan usaha orang gitu. Lagipun kritik untuk kebaikan, jangan yang sampai standar yang kita suka makan saja. Kan kalian ngerti kan apa maksud saya? Owner gak mau nerima kritik gak gitu. Yang dilakukan Kode Blue itu mencari keuntungan dengan menjatuhkan usaha orang lain. Itu licik. Normalnya kritik itu bertujuan buat memberikan masukan agar usaha tersebut bisa memperbaiki kualitasnya. Betul. Aku pribadi sangat menerima kritik dan saran dari customer, bukan kritik dari orang yang lebih fokus mencari kesalahan dibanding menikmati makanannya demi mencari keuntungan buat dia pribadi. Kita tuh jualan, bukan peserta MasterChef. Aku sangat menghargai pekerjaan food reviewer lain yang sangat membantu usaha-usaha F&B untuk terus tumbuh. Tapi orang-orang yang sejenis sama si oknum ini yang berniat nyari keuntungan dengan dalih kritik yang malah jadi menjatuhkan usaha orang lain. Gak dulu deh. By the way, ini aku jualan berbagai jenis cireng, cimol, bakso aci, dan jajanan peracian lainnya dalam bentuk kemasan yang bisa dikirim keluar kota. Doakan semoga usahaku lancar dan berkah ya guys. Aku berusaha semampuku untuk memberikan yang terbaik buat customer. Bang, bahas Kode Blue yang diboykot brand hingga diprotes DPR. Kode Blue review yang DPR memiliki pun 1 juta protes. lebih follower kembali membuat kontroversi. Setelah sebelumnya ribut dengan pemilik restoran, kali ini Kode Blue berseteru dengan brand kue berinisial Siti. Bermula dari informasi yang diterima oleh Kode Blue bahwa brand Siti memberikan kue berjamur ke sebuah panti asuhan. Kode Blue pun membuat konten mengkritik brand Siti hingga membuat netizen mengecam dan mengkritik brand Siti. Sampai muncul isu bahwa brand Siti meminta untuk Kode Blue men-take down konten. Namun menariknya ternyata diduga Kode Blue memeras dengan meminta 300 hingga 600 juta agar konten tersebut bisa dihapus. Menariknya lagi justru ketika brand Siti membuat klarifikasi menyertakan bukti-bukti kuat hingga membuat Kode Blue meminta maaf karena dirinya kurang teliti dalam memfilter informasi. Setelah terbukti bahwa ternyata kue yang diberikan ke panti asuhan adalah bukan dari brand Siti. Menariknya lagi buntut dari masalah ini, salah satu anggota bahaya, DPR, guys. Mufti Anam berkomentar keras dan mengecam tindakan influencer yang memberikan ulasan yang tidak akurat karena bisa membuat kegaduhan di masyarakat. Yang Ini lebih tidak- menariknya lagi muncul seruan boykot Kode Blue yang dinilai dapat merugikan perusahaan. Bahkan beredar Ini tidak bagus guys. Kalau influencer yang banyak pengikut dia bikin begini, dia menjatuhkan perusahaan orang lain tuh kan, bayangkan betapa rugi perusahaan itu. Jadi jadilah follower yang bijak, yang bisa menilai gitu. Jangan yang cuma asal-asalan yang dapat info terus ikut gitu. Mesti bijak guys, jangan kayak gitu. Kasihan perusahaan orang lain yang jatuh. Lagi sesama bangsa Indonesia harus mendukung guys, bukan kayak begini. Ini setting ini food flower saya tahu dia punya background ini cukup luar biasa Kode Blue, tapi jangan sampai yang menjatuhkan usaha orang lain gitu. Itu tidak bagus. Bisa kritik itu bagus untuk kita naik taraf kita, diri kita ataupun perusahaan kita, tapi bukan sampai menjatuhkan. Itu macam mana? Tidak pantas guys kalau menurut saya. di media sosial poster wajah Kode Blue yang dicoret dan ditempel di depan ruko dan bertuliskan boykot. Kalau menurut kamu bagaimana? Wow, Kode Blue dikabarkan salah ngetek guys. Jadi kapan hari Kode Blue ini tuh naikin konten tentang resto yang ada di Muara Karang yang viral karena ada kecoaknya. Tapi karena salah ngetek, resto yang ada di Gading Serpong jadi kena imbasnya. Omset turun sampai 50%. Ini maksud Padahal saya, resto yang guys. di Gading Serpong dan Muara Karang ini tuh beda owner. Resto yang ada di Gading Serpong nggak diem aja, mereka udah melakukan berbagai cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan nama baik, tapi sia-sia. Salah satu cara yang mereka pakai adalah nge-DM Kode Blue kayak gini. Bahkan mereka sampai open kitchen supaya masyarakat bisa lihat bahwa dapur mereka bersih. Tapi sia-sia guys, omset tetap turun. Padahal di sana ada 8 karyawan yang bisa aja kena PHK kalau sampai usaha ini tuh bangkrut. Bayangkanlah. Jadi menurut gua masalah ini tuh benar-benar fatal.
Karena kalau kita sampai salah ngetek, itu dampaknya gede banget guys. Iya, Pak. Misalnya nih kalian bayangin aja, kalian jomblo dan pengen ditembak sama crush. Seharusnya kalian tuh ngetak dokter cinta atau nggak influencer yang bisa menginfluence kalian cara menarik perhatian lawan jenis. Tapi kalian salah ngetek militer Korea Utara. Bukannya ditembak pakai kata-kata I love you, kalian ditembak pakai bom nuklir. Bahaya banget kan? Nih gue kasih contoh satu lagi. Misalnya rambut kalian ini rusak, seharusnya kalian tuh nge-tag beauty influencer yang bisa menginfluence kalian cara merawat rambut dan mereferensikan produk perawatan rambut yang bagus. Tapi kalian salah nge-tag Ale Hasmedan. Yang ada rambut kalian dibotakin. Makanya kata gue kalau masalah salah nge-tag begini nih, fatal banget. Kalian jangan sampai salah tag ya guys ya. Dan buat Mr. Code Blue, tolong tanggapannya. Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah. Boycott Code Begitu sejak guys minta maaf tidak Baru-baru tindakan. ini media sosial lagi rame banget nih soal seruan Boycott Coldplay. William Anderson yang dikenal sebagai Coldplay kembali jadi sorotan setelah kritik tajamnya terhadap toko roti Claremont. Coldplay yang awalnya menuduh bakery tersebut memberikan kue kadaluarsa ke panti asuhan kini berujung minta maaf. Isu makin panas setelah akun ini ungkap kalau ada seorang reviewer makanan yang terkenal dengan kritik tajamnya. Punya modus menawarkan penghapusan video untuk review buruk yang sudah diungkap. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus kerjasama berupa promosi. Harga kerjasamanya mencapai 330 juta hingga 650 juta. Coldplay sempat bantah semua itu, bilang gak takut dilaporin dan gak pernah terima uang buat hapus video itu. Takut lo mau laporin, semua yang mau laporin silakan. Pada 27 Februari 2025, Coldplay berakhir mengunggah video permintaan maaf pada Claremont. Tapi gak berhenti sampai di situ, sekarang ada seruan boykot Coldplay. Ia dianggap sebagai oknum food reviewer yang mencari penonton dan engagement lewat dramatisasi di media sosial. Nah, gimana nih menurut Detikers tentang kasus ini? Komen ya di bawah. Oke guys, demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi kalau menurut pendapat saya sangat merugikan ada food vlogger begini. Lagipun sesama bangsa Indonesia, kenapa mau menjatuhkan sesama bangsa kan? Patut menaikkan, barulah menarik orang-orang dari luar untuk datang ke Indonesia, mau rasa kuliner Indonesia. Janganlah buat review yang kayak gitu. Bisa kritik itu boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan guys. Itu kalau menurut pendapat saya yang tidak berpengetahuan tinggi ini guys. Jadi apa pendapat kawan-kawan pula? Sila komen di ruangan komentar di bawah. Dan sampai di sini video kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang people. Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.